Salah satu keindahan dan keunikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain adalah Indonesia punya desa-desa unik yang sangat kental akan budaya dan sangat menggoda untuk dikunjungi. Sebut saja Desa Wae Rebo yang ada di Flores. Desa-desa unik di Indonesia kebanyakan masih mempertahankan nilai kebudayaan dan tak sedikit menolak teknologi yang sekarang ini telah merubah semuanya. Sebagian besar desa-desa unik di Indonesia masih mempertahankan gaya tradisionalnya. Namun karena itulah desa-desa unik di Indonesia menjadi daya tarik turis untuk datang ke sana. Nah, untuk memuaskan rasa penasaran, desa unik apa saja yang ada di Indonesia? Berikut 12 desa unik asli ada di Indonesia. Desa unik pertama yang dimiliki Indonesia dan telah mendunia adalah Desa Wae Rebo yang berada di Kecamatan Satarmase, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di desa ini setidaknya ada 7 rumah utama yang berbentuk kerucut dengan tinggi dan diameternya yang sama. Rumah unik yang ada di desa ini bisa ditinggali oleh 6 hingga 8 keluarga. Untuk pemandangan di desa ini tak perlu diragukan lagi, hamparan gunung dan hijaunya alam bisa kita nikmati setiap harinya. Apalagi letak dan keberadaan rumah kerucut yang tersusun secara melingkar menjadikan sempurna Desa Wae Rebo ini. Ternyata Bali juga memiliki sebuah desa unik bernama Desa Penglipuran yang terletak di Bangli. Konon katanya desa ini disebut-sebut sebagai desa paling bersih di Pulau Dewata. Bahkan dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Desa wisata ini memang tak begitu besar, luas desa ini hanya 112 hektar dengan 9 hektarnya dipakai untuk pemukiman. Udara dan keadaan desa ini masih asri serta sangat kental dengan budaya Bali. Rumah berarsitektur Bali tampak berjejer di kiri dan kanan jalan. Pepohonan, rerumputan dan bunga aneka warna pun tampak tumbuh subur. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah keindahan. Asyiknya lagi, desa ini bebas dari kendaraan bermotor. Anda bisa puas memotret sambil mengenal lebih dekat budaya warga setempat tanpa harus takut kena polusi asap. Umumnya orang Indonesia memiliki mata yang berwarna kecoklatan, tapi, di desa Siompu sangat mudah dijumpai penduduk yang memiliki mata berwarna biru layaknya orang-orang di Eropa. Konon, orang-orang Siompu bermata biru dikarenakan masyarakat Siompu ternyata ada yang menikah dengan orang-orang Portugis. Dari sini kemudian lahirlah anak-anak bermata biru. Tak hanya mata, banyak juga orang-orang di desa Siompu yang memiliki rambut pirang. Desa ini berada di Kecamatan Kintamani, Bali. Yang terkenal dari desa ini adalah proses pemakaman yang berbeda dari daerah di Bali lainnya. Desa ini tidak menganut tradisi ngaben atau upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Jenazah tidak dibakar, tapi dibiarkan membusuk di atas tanah. Jenazah akan diletakkan di tempat pemakaman semewayah. Untuk menuju ke tempat pemakaman ini hanya dapat ditempuh dengan menyeberangi Danau Batur. Menariknya lagi, walau dibiarkan terbuka, tapi tidak ada bau menyengat yang ditimbulkan dari tubuh jenazah. Ini karena terdapat sebuah pohon besar dan tinggi yaitu taru menyan. Pohon inilah yang akan menetralisir bau tidak sedap yang muncul. Berkunjung ke desa Aeng Tongtong, Madura, kamu bakal merasakan nuansa seperti zaman Majapahit. Bukan karena ornamen desanya yang tua atau semacamnya. Tapi di sini kita bisa menjumpai begitu banyak orang yang membuat keris. Ya, hampir sebagian besar penduduk desa Aeng Tongtong adalah pengrajin keris yang sudah dimulai sejak dahulu sekali. Unik sekali tentu saja dan hanya bisa ditemui di Indonesia. Bicara soal multietnik, terdapat sebuah kampung unik yang dihuni oleh warga keturunan India. Nama kampung unik tersebut adalah Kampung Madras atau Kampung Keling. Kampung unik yang satu ini berada di antara dua kecamatan, yakni Kecamatan Medan Petisah dan Medan Polonia. Enggak cuma keturunannya saja properti people, tapi budaya serta bangunan di kampung unik ini juga khas India. Terdapat sebuah tempat ibadah umat Hindu bernama Kuil Sri Mariamman yang menjadi ikon khas Kampung Madras. Kuil tersebut kerap dipenuhi warga etnis India Tamil saat sedang beribadah atau pada acara besar tertentu.
Di Bali ada sebuah desa unik bernama Bengkala di mana dalam kesehariannya para warga berkomunikasi dengan bahasa tubuh, ya, alih-alih memakai lisan begitu saja, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa tubuh, alasannya sendiri karena banyak warga desa Bengkala yang memiliki kekurangan yakni bisu dan tuli. Julukan Kampung Pasir diberikan kepada masyarakat yang tinggal di Desa Legong Timur Legunggung Barat dan Dapendai yang ada di Kecamatan Batang Kabupaten Sumeneb di Pulau Ujung Timur Madura ini diketahui menjadi tempat menambang pasir oleh daerah lain untuk pembuatan bangunan dan jalan atau konstruksi lainnya, bukan karena desa ini terpencil atau ketinggalan zaman tetapi memang desa ini sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pasir. Uniknya, ada ciri khas dari Desa Lengkung Timur ini. Setiap rumah yang ada di sana memiliki satu ruangan yang dikhususkan sebagai kasur pasir dan digunakan untuk tidur. Hampir sama dengan Desa Trunyan yang ada di Bali, Desa Ketekesu yang terletak di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini mempunyai keunikan yang tak biasa. Masyarakat di desa wisata ini punya kepercayaan bahwa menguburkan jenazah manusia di tebing batu adalah hal baik. Maka jangan heran jika Anda menyaksikan tengkorak berserakan di berbagai sisi tebing di Ketekesu. Di Desa Ketekesu, ada dua cara pemakaman. Jenazah ada yang ditaruh di Gunung Batu dan Gua Alam, atau makam rumah yang disebut Patane dalam bahasa Toraja. Saat berlibur ke desa ini, Anda bisa melihat peti mati orang Toraja yang disebut erong. Bentuknya ada yang disimbolkan dengan alat kelamin serta kepala hewan. Kebanyakan erong ini usianya telah mencapai 500 tahun. Sumba Barat juga memiliki kampung unik yang bisa kamu datangi. Kampung unik tersebut bernama Desa Adat Praijing. Pada kampung ini hal yang ditawarkan adalah pemandangan perkampungan yang indah serta sawah yang melintang. Selain itu, pada kampung ini juga terdapat rumah adat tradisional yang unik karena terdapat batu-batu megalitik di dalamnya. Rumah tersebut memiliki dinding dari kayu serta beratap rumbai. Bagian rumah di Desa Adat Praijing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lei bangun atau kolong rumah yang berfungsi untuk memelihara ternak, lalu, ada rongu uma atau tingkat kedua untuk tempat tinggal dan uma daluku atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Desa unik di Indonesia selanjutnya adalah Nagari Pariangan. Nagari Pariangan terletak di ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Lokasi Nagari Pariangan tepatnya berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bila berkunjung ke kampung ini, kamu akan menemukan rumah tradisional khas Minangkabau yang menjadi ciri khas kampung ini. Hal yang menarik lainnya yang ada di Nagari Pariangan adalah terdapat masjid tertua yang telah berdiri sejak abad ke-19 silam. Masjid tersebut bernama Masjid Islah. Tak hanya kaya akan budaya, Nagari Pariangan juga memiliki udara yang segar dan bersih. Desa unik di Indonesia yang terakhir adalah Desa Kuati Sore. Hal yang unik dari kampung ini adalah apabila sore hari akan diguyur hujan walaupun tidak sedang memasuki musim penghujan, fenomena tersebut menjadi dasar dari nama kampung ini. Desa Kuati Sore berasal dari kata khawatir sore yang memiliki arti masyarakat setempat khawatir jika sore hari. Karena biasanya saat sore hari akan turun hujan, kampung unik ini terletak di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua.